Baik sobat Baik sobat hijau, tetap apa sih ini? Tetap bersama kami, oke. Oke. Nih, ntar dulu bentar. Nyamuk. Nyamuk. Halo Sobat Hijau, selamat datang di podcast Industri Ramah Lingkungan bersama saya, Ananda Puji Lestari. Nah, jadi kali ini kita akan bertanya nih mengenai hal-hal yang telah diambil perusahaan untuk menjaga keberlangsungan bumi kita. Kebetulan malam ini kita ada tamu spesial dari industri, yaitu Bapak Firdaus. Ya, Halo Pak. Selamat malam. Oke, Bapak apa kabar Pak? Baik. Oke, alhamdulillah ya. Ya. Nah, untuk pertanyaan yang pertama nih Pak, Ya. saya mau sedikit bertanya tapi yang masih mendasar ya. Ya. Apa sih yang membuat perusahaan tempat Pak Daus bekerja ini mulai peduli dengan isu lingkungan saat ini? Karena kan banyak perusahaan yang udah mulai tergerak di dalam isu kayak gini, tapi kan pasti motivasi atau alasannya kan pasti berbeda-beda ya Pak ya. Nah, kalau dari perusahaan tempat Pak Daus bekerja ini alasannya apa nih Pak? Terkait alasan ya, boleh saya jelaskan dari awal dulu ya. Boleh, Istilahnya kami bekerja di salah satu pabrik yang memproduksi baterai. Nah, kita tahu sendiri bahwa baterai itu komponennya adalah bahan-bahan berbahaya. Ya. Misalkan ada karbon, ada zinc, dan satu lagi ada cairan itu yang disebut elektrolit ya. Jadi semua material itu berbahaya semua, tidak ramah lingkungan. Jadi kalau ditanya mulai kapan, pada dasarnya ya kita dari awal sebelum produksi kita sudah memikirkan mengenai ramah lingkungan. Dan perundang-undangan yang ada di Indonesia ini mewajibkan kita, apalagi dengan skala pabrik yang besar, yang resmi, itu kita harus mematuhi peraturan-peraturan dari pemerintah terkait lingkungan ya. Lingkungan, betul. Ya itu tadi. Jadi jawabannya ya dari awal. Dari awal ya. Berarti dari sebelum pabrik dioperasikan, dari awal tuh yang punya perusahaan atau emang petinggi perusahaannya tuh udah mikirin jangka panjang ya Pak Dos? Ya. Wah, hebat banget nih Sobat Hijau. Udah mikirin jangka panjang, udah mikirin lingkungan. Jangan cuma orang-orang atau orang lain ya. Kayak orang-orang yang menguntungkan diri sendiri gitu ya. Betul, karena kan banyak sekarang kan orang-orang yang sudah mulai ya sedikit demi sedikit rusak lingkungan ya Pak Daus ya. Yaitu dari kita sih harusnya yang mulai ya. Karena kalau bukan kita siapa lagi ya Pak Daus ya. Benar. Nah, wajib ya Sobat Hijau ditiru. Nah, oke, untuk yang pertanyaan kedua nih Pak, langkah apa aja sih yang sudah dilakukan oleh perusahaan di mana tempat Pak Daus bekerja untuk menjaga lingkungan? Karena kan sekarang kan banyak ya perusahaan-perusahaan yang kadang suka ngebuang limbah sembarangan ya Pak Daus ya. Terus juga kayak upaya daur ulangnya mungkin. Jadi apa nih yang udah dilakuin dari perusahaan tempat Pak Daus bekerja? Di tempat saya itu sudah standar ya, maksudnya sudah ada beberapa bagian yang memang diperuntukkan untuk seperti pertanyaan ini. Jadi misalkan dalam proses kita bekerja itu ada beberapa item yang harus kita lalui, misalkan pengukuran kebisingan, terus pengendalian debu, dan kita nggak boleh serta-merta karena produksi debunya langsung dilarikan ke awan gitu ya. Tapi kita harus kendalikan
Terus satu hal lagi yang perlu dikendalikan adalah air. Air. Oh. Ya, jadi air yang kita gunakan dan yang kita lepas di umum itu hukumnya menjadi wajib harus bersih. Jadi air yang sudah kita gunakan diolah-olah kan kotor. Ya. Nah, di tempat kami bekerja itu ada satu bagian yang khusus untuk mengolah air itu menjadi bagus kembali agar itu tadi ramah lingkungan, ikan-ikan bisa hidup kembali, bisa berenang dan segala macam lah. Ya salah satunya namanya itu kalau nggak salah WWTP ya. WWTP. Jadi bagian yang khusus mengolah air limbah menjadi air bagus kembali. Saya sempat belajar tuh Pak tentang WWTP kemarin di mata kuliah pengantar teknik. Ya. Berarti di perusahaan Bapak ada bagian nih yang terkhusus untuk mengelola limbah-limbahnya. Ya, gitu benar sekali. Keren banget nih sahabat hijau. Ya, karena memang itu adalah prasyarat. Ya. Jadi wajib hukumnya harus. Karena kalau nggak seperti itu, kita menjadi menyalahin perundang-undangan yang ada. Jadi seenaknya sendiri ya, mungkin yang ngebuang sembarangan, gitu kan. Jadi kan nanti lingkungan kita tercemar. Kalau lingkungan tercemar kan kita juga kena dampak negatifnya ya Pak ya. Iya benar. Hanya harus jaga lingkungan sahabat hijau. Benar. Oke, untuk yang pertanyaan ketiga nih Pak Daus, ini berhubungan tentang teknologi. Iya. Karena kan teknologi sekarang kan makin canggih ya Pak Daus ya. Terus pasti teknologi tuh zaman sekarang nih udah nggak jauh-jauh lah dari perusahaan kan, karena makin kesini teknologi makin keren, makin hebat. Nah, untuk teknologi apa nih yang udah perusahaan Pak Daus usahakan untuk menjaga lingkungan gitu? Karena nih kita kan sering dengar bahwa teknologi itu ngebantu kita nih buat memantau emisi, terus menghemat energi, terus juga bisa aja nih ngelola limbah kembali gitu loh Pak. Nah, apa aja sih teknologi yang sudah perusahaan Pak Daus kerja ini yang dilakukan gitu loh untuk isu lingkungan seperti ini? Baik, di tempat kami itu ada salah satu ya pemanfaatan teknologi. Kita punya mesin, itu namanya dust collector. Tahu kan dust collector? Apa tuh? Oh itu dust yang kan sampah. debu. Oh. Debu. Nah, jadi ya, kita ulangi dari saya. Bagian mana Pak? Saya langsung aja. Baik. Untuk masalah teknologi, kita juga dibantu dari teknologi sendiri. Kita juga punya mesin. Kalau nggak salah namanya itu dust collector ya. Jadi jadi karena produksi kita itu mengandung debu yang berterbangan, dan untuk mensiasati agar tidak ada debu lagi, kita ada mesin, dia itu sebagai pengumpul debu. Jadi kayak tahu semacam corongnya AC ya, ya itu. Jadi debu-debu yang berterbangan itu masuk ke situ, masuk. Nanti di dalam mesin itu ditangkap lah. Jadi dilepaskan kembali adalah debu yang bagus. Yang bagus. Oh, berarti masih tetap difilter ya Pak? Ya, tetap difilter. Nanti setiap setiap mungkin dalam waktu 1 minggu sekali akan terlihat itu debunya banyak banget. Yang terkumpul. Jadi kita sudah mengusahakan terkait ramah lingkungan juga. Khususnya udara ya. Udara. Itu berarti setiap 1 kali seminggu atau emang dicek berkalanya tuh setiap berapa hari sekali? Karena mesin kita otomatis, jadi pengumpulannya si debu itu sudah terkonfirmasi pada saat ketebalan yang sudah dikumpulkan itu sudah
mendekati, biasanya kita langsung bersihin. Oh, dari otomatis si Otomatis, mesinnya itu ya. sendiri. Oh, iya. Ya. Jadi kalau udah capai limit atau Ya. mungkin emang debunya udah banyak, Ya udah dan standar terkumpul. ya, kita ambil dulu, Oh, ya. ambil secara manual. Oke. Ya. Nah, lanjut ke pertanyaan yang Ya. keempat ya, Pak. Kan kita tahu sendiri nih ya, Pak, upaya buat ngejaga lingkungan ini kan semakin susah ya, Pak, ya, Ya, semakin ya. sulit. Apalagi kalau dari diri kita sendiri tuh nggak ada tergerak buat melakukan ke hal yang seperti itu. Ya. Nah, untuk pertanyaannya nih, Pak, apa sih tantangan terbesar yang dilakukan atau dilewati oleh perusahaan Bapak nih tentang hal-hal kayak gini nih, Pak, nih, kayak misalkan berupa biayanya, Ya. terus perubahan sistemnya, atau mungkin resistansi dari perusahaan Bapak sendiri, itu kayak gimana tuh, Pak? Tantangan untuk berbuat ramah lingkungan. Kayak tantangan perbuatan ini yang perusahaan Bapak lakukan. Pada dasarnya sih mungkin kalau secara finansial bisa ya, bisa di budgeting. Secara sistem juga kita sudah mulai terkontrol. Yang jelas yang paling penting itu malah dari karyawannya sendiri, Benar, kolega makanya. sendiri. Apa mereka juga ikut sadar diri bahwa ramah lingkungan atau kita menjaga lingkungan itu adalah hal yang utama. Maksudnya kita bekerja juga harus sehat, kita pulang juga bersih badannya. Yang paling utama di situ, karena terkadang namanya manusia ya, Iya. kita sudah melengkapi dengan APD. APD itu alat pelindung diri, Betul. tapi ada beberapa karyawan mungkin pakai APD itu kayaknya ribet, Oh iya, benar. ya kan? Ya, langkah yang terbaik yang kita lakukan adalah selalu mensosialisasikan bahwa APD itu penting. Terus lingkungan bersih juga penting. Jadi dengan serta-merta mereka karena sudah tahu bahwa hal itu penting, insya Allah sedikit demi sedikit mereka paham dan segera memakai alat APD tersebut. Nah, Sobat Hijau, APD ini tuh sangat penting ya, Pak, Ya. betul kan? Mhm. Kalau kita berangkat dari rumah dengan keadaan bersih atau sehat, ya kita harus pulang keadaan sehat sama Ya. bersih juga ya, Ya, Pak, ya? ya, Karena benar. kan ada keluarga di rumah Ya, yang menunggu. benar, Jadi benar. kita tetap harus sadar bahwa safety atau kayak APD itu penting bagi diri kita sendiri. Ya. Karena kan kasihan ya, kita berangkat sehat terus pulang Bawa penyakit. bawa Nah. penyakit kan kasihan juga di rumah, ya. keluarga. Iya, Benar benar. kan? Ya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih, Pak Daus, kan usaha seperti ini kan pasti membutuhkan kerjasama gitu ya, Pak Ya. Daus ya. Nah, apakah perusahaan di mana Pak Daus bekerja ini itu tuh ada bergabung ke organisasi atau komunitas atau bahkan mendapatkan dukungan dari pemerintah? Kayak kan banyak nih perusahaan yang nyari apa namanya tuh, nyari pertemanan atau emang ya karena buat bikin perusahaannya tuh kuat gitu loh buat ngejalanin isu lingkungan kayak gini. Ya. Pada dasarnya di tempat kami kan namanya perusahaan ya, pasti tidak terlepas dengan perusahaan yang lain. Terkait masalah lingkungan, kami juga ada yang namanya semacam audit ya. Audit. Audit lingkungan misalkan. Nah, itu untuk selanjutnya misalkan ditemukan audit lingkungan yang kurang bagus. Nah, kita seringnya itu memanggil pihak lain seperti vendor untuk menyelesaikan masalah tersebut. Misalkan terkait baru-baru ini di tempat kami ada isu terkait hewan ya, hewan yang masuk ke lingkungan kerja. Lingkungan kerja. Ya. Kita dengan serta-merta memanggil sebuah asosiasi hewan untuk
membantu kami untuk mengusir hewan-hewan yang masuk seperti itu. Oke. Terus untuk yang masuk ranah lingkungan, kita ini untuk material B3 tadi Ya. yang berbahaya, kita juga melakukan kerjasama dengan perusahaan lain yang bergerak dalam bidang limbah ya. Limbah. Jadi selama ini limbah kita itu sudah ada yang diambil, ada ininya. Jadi enggak kita olah sendiri di sini, tapi sampah kita itu sudah dikumpulkan di tempat yang lain. Oh. Berarti sudah bekerja sama lah Ya, ya dengan yang ya. lain untuk limbah itu. Nah, untuk audit sendiri nih Pak, itu tuh hitungan buat kan pasti kan ada kunjungan juga kan ke Ya. perusahaan. Nah, itu tuh biasanya audit yang lingkungan ini mengunjungi perusahaan Bapak tuh setiap berapa bulan sekali atau berapa minggu sekali? Untuk masalah audit, kadang kita dalam kurun waktu berapa ya? Kan auditnya ada dua. Yang pertama adalah audit internal dari kita sendiri, untuk kita sendiri. Yang kedua kadang dari luar, kita memang mengundang mereka agar ikut mengontrol di tempat kami. Ya minimal 1 tahun sekali. Oh, 1 yang dari luar. Dari luar itu. Ya, kalau dari dari dalam mungkin hampir, kalau yang reguler ambil 3 bulan sekali. 3 bulan. Tapi ada lagi yang setiap hari. Jadi kami punya tim untuk perlindungan lingkungan, untuk kasus-kasus lingkungan ini. Anggaplah tim pengontrol ya. Jadi setiap kali ada isu mengenai lingkungan, mereka pasti info ke kami, langsung kita action apa yang harus kita lakukan demi mensiasati agar kita mensupport apa itu kegiatan lingkungan gitu. Oh, ya, berarti dari karyawan perusahaan Bapak sendiri itu udah dibuat apa ya bahasanya tuh kayak orang-orang untuk yang ngurusin kasus-kasus lingkungan seperti Ya, ini ya, ya. Pak Daus ya. Oke. Nah, Pak Daus nih, kan Ya. kita dari tadi tuh banyak berbincang pertanyaan-pertanyaan seperti yang ya pertanyaan dari pertama sampai yang kelima tadi. Nah, pasti sobat hijau dan saya nih penasaran nih Pak Daus. Ya. Boleh kasih tahu nggak nih Pak Daus contoh hasil nyata dari usaha-usaha yang dilakukan perusahaan Pak Daus ini? Contoh nyatanya tuh udah ada apa aja gitu loh Pak, kayak yang pengurangan limbah itu yang tadi. Nah, itu apa aja sih Pak? Apa aja itu gini ya, sesuai dengan hasilnya memang dengan adanya pengontrolan yang tadi, hasilnya adalah di tempat kami misalkan masalah debu ya. Ya. Contoh nyata adalah debu yang pada saat produksi itu nyata tertangkap oleh alat kita. Jadi udara yang kita hirup itu sudah mulai membaik. Baik. Berarti ya emang hasilnya tuh dari kerja si mesin itu juga ya Pak? Ya, salah satu mesin. Terus kita juga care masalah lingkungan. Jadi ya seperti sebenarnya itu. dari yang limbah juga sebenarnya itu Iya. udah sangat care banget sih Pak Daus, apalagi dari yang pertama tuh yang dari sebelum pabrik ini diproduksi gitu loh, itu udah memikirkan jangka panjang tuh sebenarnya udah bagus banget ya sobat hijau. Terus jangan lupa di tempat kami juga ada semacam kegiatan sekarang berkembang terkait lingkungan ya. Itu di tempat kami adalah sampah. Ya, Kayak gimana di tuh, tempat kami itu sampah itu bisa dibagi Oh, dibagi. antara yang berbahaya dan tidak. Jadi kami juga menyediakan 2 tempat nih. Kalau yang misalkan yang nggak berbahaya ditaruh di misalkan warnanya biru sampahnya.
Kalau yang berbahaya ditaruh di tempat sampah warna merah. Jadi ada belajar care dari awal. Berarti semua karyawan di perusahaan Pak Daus juga dapat sosialisasi seperti itu ya Pak Daus ya. Jadi mereka membuang sampahnya tuh dipilah-pilah. Ya. Oke. Ya. Nah, untuk ini nih Pak Daus nih, kita udah di pertanyaan terakhir di sesi malam hari ini. Ya. Ini tuh pertanyaan tuh seputar masa depan sebenarnya Pak Daus. Ya. Kita kalau boleh nanya, ini rencana jangka panjang dari perusahaan Bapak sendiri itu apa sih Pak? Kayak mungkin ada proses. Kayak proyek kedepannya tuh kayak gimana? Rencana proyek kedepannya tuh kayak gimana? Kayak gitu Pak. Rencana terkait lingkungan ya? Iya, betul. Rencana kedepannya mungkin kita akan menambah beberapa alat yang misalkan pengolahan limbah air ya. Kan pasti kalau air kan banyak sekali kotoran. Jadi rencana kedepannya kita akan bahasanya apa ya, merenovasi, meremajakan. Ya, meremajakan alat-alat kita, karena kalau yang berhubungan dengan air kan pasti mengandung karat ya. Iya, betul. Jadi untuk jangka kedepannya dan segala macam, kita akan membudgetkan dan untuk membeli alat-alat yang berbahan dasar misalkan stainless. Ya, biar nggak karat ya Pak. Biar nggak karat, awet, gitu. Jangka panjang lah jangka ya. Panjang. Kita bahas jangka panjang lagi. Ya, dan tetap kami konsisten untuk mengeluarkan air itu adalah air yang bagus. Ya istilahnya sesuai standar lah. Jadi tanpa ada pencemaran air. Insya Allah di tempat kami ada alat itu. Berarti untuk kedepannya akan ya bahasanya ditambah lah ya Pak Daus ya. Karena mungkin udah ada terus ditambah lagi. Kedepannya sih kami juga berharap bahwa kolega atau para karyawan itu tanpa kita dari tim pengontrolan menegur, itu kami berharap mereka tahu sendiri bahwa oh ini mengotorin lingkungan, oh ini enggak. Jadi ya itulah. Ya. Apa ya, dari kesadaran diri sendiri untuk menjaga. Ini juga pesan mungkin ya Pak Daus ya. Pesannya itu. Kolega-kolega dari perusahaan yang di mana Pak Daus bekerja harus sadar gitu loh ya. Biar nggak kitanya juga maksudnya dari orang lingkungannya juga mungkin nggak yang setiap saat di war-warin gitu. Baik Sobat Hijau, tetap bersama kami dalam obrolan inspiratif ini. Semoga apa yang tadi disampaikan Pak Daus atau yang sudah diberikan oleh Pak Daus itu dapat memotivasi kita semua, khususnya Sobat-Sobat Hijau yang sudah menonton. Nah, Pak Daus, terima kasih atas waktunya Pak Daus ya. Oke Sobat Hijau, terima kasih sudah menonton. Bye.